Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan review tentang uswah leadership yang disampaikan oleh pemateri kita, Muhammad Syafi'i El-Bantani. Nah, berbicara tentang leadership atau kepemimpinan, apa sih unsur terpenting dalam kepemimpinan yang menunjukkan keberhasilan dalam kepemimpinan itu? Oh ya teman-teman, kita juga harus tahu nih bahwa kepemimpinan itu maknanya berbeda dengan pimpinan. Kalau kepemimpinan atau pemimpin itu bisa berjalan dengan ataupun tanpa jabatan, minimal memimpin diri sendiri, keluarga, dan lingkup yang lebih luas. Sedangkan pimpinan adalah suatu sistem kepemimpinan yang adanya hanya dalam jabatan. Semua orang itu dapat dikatakan sebagai pemimpin, sedangkan pimpinan itu hanya ada dalam suatu jabatan tertentu. Oh ya, kembali ke pertanyaan tadi, berdasarkan hasil riset dan diskusi, jawaban dari unsur terpenting dalam kepemimpinan itu adalah keteladanan atau uswah. Nah, apa itu uswah atau keteladanan? Dalam Al-Quran ada 3 surah nih yang membahas tentang uswatun hasanah. Yang pertama surah Al-Ahzab ayat 21 yang menunjukkan profil Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Nah, yang kedua ada surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6 tentang profil Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ini merupakan 2 sosok pemimpin yang uswatun hasanah, bukan hanya berhasil dalam konteks individu tetapi juga berhasil untuk mengkader keluarga, masyarakat, dan lingkup yang lebih luas. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar ya istilah uswah dan qudwah. Uswah dan qudwah itu memiliki arti yang sama tetapi maknanya berbeda. Uswah itu artinya juga teladan, tetapi di sini uswah itu merupakan keberhasilan kaderisasi kepemimpinan yang berlapis-lapis, minimal 3 lapis generasi. Sedangkan qudwah itu adalah keteladanan suatu kepemimpinan yang hanya berhasil untuk mencetak 1 generasi saja gitu. Nah, misalnya nih Nabi Ibrahim itu berhasil mencetak regenerasi, yaitu Nabi Ismail, Ishak, kemudian Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tentu sudah bisa kita lihat ya bahwa regenerasinya sampai sekarang yang dapat kita rasakan seperti itu. Nah, teman-teman penasaran gak sih model pembinaan kepemimpinan seperti apa yang dapat menghasilkan regenerasi berlapis-lapis seperti halnya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW? Nah, tentunya ada 4 sifat ya yang merujuk pada suri tauladan kita. Yang pertama adalah sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, dan yang keempat adalah fatonah. Hal ini juga tercermin dalam Al-Quran, yaitu surah Ibrahim ayat 24-25 yang menggambarkan tentang uswatun hasanah dengan perumpamaan pohon yang baik, yaitu yang pertama pohon yang akarnya kokoh menjulang ke bawah, artinya memiliki iman sebagai pondasi kokoh. Kedua, batang dan cabangnya menjulang ke atas, yang berarti memberikan atau menyalurkan sesuatu. Yang ketiga, selalu berbuah dengan rasa yang lezat untuk dimakan, artinya menebar kebermanfaatan secara terus-menerus. Nah, teman-teman, jika dilihat dari ilustrasi sebuah pohon, maka sifat sidik dan amanah ini dikatakan sebagai integritas yang diumpamakan dengan akar. Kemudian fatonah ini sebagai cendekia dan kompeten yang diibaratkan oleh batang dan dahan. Sedangkan tablik itu dikatakan sebagai transformatif yang diumpamakan dengan buah. Nah, artinya dalam ilustrasi pohon ini dapat kita cerminkan dari keempat sifat tersebut. Nah, jadi dari perumpamaan sebuah pohon tadi, kita dapat mengambil hikmah atau ibroh bahwa mari sama-sama kita menanamkan iman yang kuat dan ilmu pengetahuan dalam diri kita agar kita memiliki pondasi yang kuat untuk dapat beramal, sehingga kita dapat menebarkan manfaat lebih luas, berkontribusi di masyarakat dengan kontribusi yang terbaik secara kontinu melalui karya inovatif, kolaboratif, inspiratif, dan bermasyarakat. Oke, sekian review materi hari ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.